Halo Aquarius dan juga Crosswatcher, apa kabar? Semoga baik dan sehat selalu. Dan ketemu lagi bersama saya Damar Raji. Seperti biasa saya bakal melakukan general reading ya. Jadi sekarang kita sudah sampai di zodiak yang ke-11, yaitu Aquarius, dimana kita bakal membacakan Aquarius ke depannya, 6 bulan ke depan itu seperti apa. So kita masih mengangkat tema dengan judul kehidupan dan percintaanmu 6 bulan ke depan. Oke? Buat teman-teman yang sudah menunggu-nunggu video Aquarius, silahkan aja ditonton sampai dengan selesai. Teman-teman, ini bersifat general reading, jadi tidak semuanya akan resonate, dan ini juga video bersifat timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu sempat. Oke, dan juga jangan lupa kalau kamu pengen personal reading atau private reading bersama saya, silahkan aja untuk langsung menghubungi nomor kontak yang tertera. Kamu bisa personal reading dan juga konsultasi. Bahkan ada program-program yang lain bisa kamu ambil, kayak misalnya pembukaan aura, pembersihan energi, dan sebagainya. Oke. Teman-teman, langsung aja kita akan membaca untuk Aquarius. Kita tarik energinya, dan ini universal banget ya. Teman-teman, suasana ambil video kali ini adalah siang hari ya. Siang hari mungkin sedikit agak tidak sehening biasanya. Kalau biasanya kan aku ambil videonya malam ya. Dan ini siang hari. Mudah-mudahan tidak mengganggu suara-suara yang ada di sekitar sini ya. Bahkan nanti ada suara-suara anak-anak sedang bermain-main. Oke, mudah-mudahan menambah suasananya menjadi asik aja ya, nggak mengganggu. Teman-teman, setiap orang kepengen tahu situasi dan kondisi hubungannya seperti apa, pasangannya juga seperti apa, adakah hal-hal yang disembunyikan, ataukah adakah sesuatu yang mungkin kamu tidak ketahui dan itu masih disembunyikan oleh pasangan kamu. Dan ini mudah-mudahan bacaan-bacaan seperti ini bisa membantu teman-teman untuk mengetahui ya, dan paling tidak kamu bisa mengetahui situasi dan kondisi 6 bulan ke depan. Oke, artinya ini tidak hanya masalah percintaan saja, tidak hanya masalah pasangan saja, tapi juga masalah keuangan, bisa jadi masalah kesehatan kamu juga, rezeki kamu, dan karir kamu juga ya. Oke, ebb and flow. Kita ambil lagi ada creation, berkreasi, dream time, unseen healing wisdom, ada lagi activation. Oke. Untuk Aquarius ya, untuk Aquarius. Aquarius, siap-siap dengerin ya, ini adalah zodiak yang ke-11. Oke, untuk Aquarius secara umum hubungan kamu saat ini sedang naik turun. Hubungan kamu naik turun. Pasang surutnya ada ya. Tapi di sini sepertinya kalau saya melihat cukup besar. Permasalahan-permasalahannya cukup gede. Cukup mengganggu. Bahkan itu sudah menjadi semacam beban yang sudah sangat mengganggu, dan itu mengganggu pikiran, dan bahkan psikis kamu juga sudah mulai terganggu. Nah, kamu dan pasangan kamu sepertinya banyak sekali konflik-konflik yang tidak terselesaikan. Antara kamu dengan dia itu sama-sama kayak keras kepala, sama-sama egois, sama-sama nggak mau ngalah. Satu sisi sebetulnya kamu sudah mulai ngalah-ngalah gitu kan, tetapi kayaknya dia itu masih juga belum bisa mengerti gitu loh, belum bisa ngertiin kamu. Dan di sini kamu sudah mulai kayak semacam ada kelelahan, dan ini udah larinya ke psikis ya teman-teman, udah ke psikis. Jadi artinya menjadi beban pikiran, menjadi sesuatu yang mengganggu, bahkan itu berefek pada kesehatan kamu juga, berefek pada karir kamu, berefek pada keuangan kamu juga. Nah, bahkan di sini kalau saya lihat di sini, kalau tadi saya bilang sampai lari ke kesehatan atau sampai berefek ke kesehatan, itu artinya kamu sering banget mengalami yang namanya gangguan-gangguan secara fisik ya, terutama kalau saya lihat di sini adalah di kepala yang sering pusing gitu loh. Terus bahu atau leher ya, itu leher juga sering kencang. Nah, itu tidak lain adalah karena faktor-faktor emosi negatif ya, faktor emosi negatif yang kamu pendam, yang kamu simpan. Itu artinya kamu butuh sekali yang namanya releasing ya, atau pelepasan. Di sini ada unseen healing wisdom. Jadi kamu membutuhkan seseorang yang harus bisa menghealing kamu, dan seseorang yang bisa membantu kamu untuk menyembuhkan. Dan seseorang itu adalah orang yang tentu ahli dalam hal hipnoterapi, healing, atau tidak harus hipnoterapi atau healing, tapi minimal
bisa kamu bercerita dengan teman-teman yang memang bisa dipercaya, dan itu akan membantu kamu melepaskan emosi-emosi negatif yang kamu pendam. Saya melihat di sini dia itu tipe orang yang pasangan kamu itu tipe orang yang memang banyak sekali teman gitu loh, banyak sekali teman. Terus dia sedikit juga tidak bisa agak-agak nggak bisa menjaga perasaan kamu juga gitu kan. Dan teman dia itu nggak cuman satu jenis ya, tapi lawan jenis juga banyak gitu loh. Tapi di situ dia kayaknya yang terlalu cuek banget gitu loh, tidak terlalu bisa menjaga perasaan kamu. Jadi ketika kamu cemburu, bukannya dia tuh bisa menenangkan kamu, bukannya dia bisa memberikan kedamaian dan ketenangan terhadap kamu, tapi justru dia kayak bodoh-bodoh amat gitu kan, dan bahkan dia nggak mau disalahin. Sebenarnya saya tahu di sini kamu tidak menyalahkan, tapi kamu ya namanya cemburu kan kadang-kadang nggak bisa dikontrol ya teman-teman, walaupun bisa tapi kan kadang-kadang susah. Karena cemburu itu bisa bikin orang tuh bisa bikin orang tuh kacau gitu loh. Orang yang baik sekalipun bisa menjadi seorang psikopat gara-gara cemburu. Ya ngeri. Ngeri banget ya. Artinya gini, itu hanya analogi aja, bahwa seseorang yang cemburu itu bisa yang nekat ya, bisa yang bener-bener lebih tingkatannya, levelnya tuh lebih tinggi daripada marah. Kalau cemburu itu kan udah yang jadi satu gitu kan, ada kemarahan, kekecewaan, sakit hati, terluka dan sebagainya, dan itu tingkat levelnya lebih tinggi daripada marah gitu. Kalau marah tuh mungkin marah aja kan gitu kan, nggak ada sakit hatinya, mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi kalau udah cemburu tuh udah kayak rujak banget ya. Rujak, maksudnya semua buah masuk jadi satu di situ gitu ya teman-teman. Jadi saya ngelihatnya kamu tuh dibuat seperti itu oleh pasangan kamu. Nah, dan di sini saya ngelihat secara kesehatan kamu butuh sekali yang namanya grounding ya. Grounding itu adalah pelepasan emosi negatif atau penetralisiran emosi negatif dan energi negatif. Karena saya ngelihat di dalam diri kamu sekarang tuh kayak yang sering banget terganggu ya fisik kamu. Bahu kamu, pundak kamu gitu ya, punggung kamu tuh sering yang pegel-pegel. Bahkan perut ya, di bagian perut itu juga kadang-kadang sering nggak nyaman. Kayak asam lambungnya naik juga segala macam. Nah, takutnya nanti kalau asam lambung naik segala macam, nanti berdampaknya pada benar-benar psikis ya. Benar-benar fisik ya. Ya, kalau asam lambung naik jadi GERD gitu kan, jadi otomatis nanti berdampak pada bisa jadi ke saluran pernafasan, ke jantung dan sebagainya. Nah, itu tolong diperhatikan ya teman-teman. Jangan sampai itu didiamkan atau dibiarkan saja. Harus kamu lakukan yang namanya grounding. Grounding saya pernah menjelaskan di beberapa video, atau di video yang lalu, saya lupa yang mana, tapi yang jelas grounding itu bisa dengan cara kamu tiduran di lantai terlentang tanpa tanpa alas apapun ya. Kalau misalnya nggak kuat dingin boleh pakai tikar atau karpet gitu kan, tapi sebenarnya bagus langsung ya, di lantai langsung gitu. Nah, kamu tiduran terlentang kalau memungkinkan ya, boleh tanpa bantal kalau memungkinkan. Karena ada juga yang tidak memungkinkan, karena ada orang-orang yang vertigo tuh kalau nggak pakai bantal tuh jadi bangunnya jadi pusing. Tapi kalau kamu vertigo, ada masalah di kepala, ya sebaiknya pakai bantal, nggak apa-apa. Nah, ketika grounding itu tidur terlentang, kakinya jangan ditumpuk ya, terlentang aja, tangan juga jangan ditumpuk, tapi letakkan di kanan kiri badan kamu. Sudah, kamu tutup mata, terus kemudian kamu atur nafas, tarik nafas pelan, hembuskan pelan, tarik nafas lagi pelan, hembuskan pelan. Tapi nggak nafas dalam ya, nafas biasa aja. Nah, tapi niatkan dalam hati, di situ kamu tarik nafas, berarti naik energi alam semesta yang baru, dan buang nafas, membuang energi emosi negatif yang ada di tubuh kamu. Terus begitu kamu sampai lega, kamu sampai rileks, sampai nyaman. Ya, metode sederhana ini teman-teman bisa kamu jadikan sebagai cara untuk menterapi diri kamu sendiri kalau misalnya ada kasus-kasus yang ringan ya, kayak kecapean dan sebagainya. Jadi penting sekali untuk Aquarius ya, Aquarius untuk melakukan grounding. Karena sekali lagi hubungan kamu naik turun banget, pasang surutnya luar biasa. Kamu menghadapi orang yang cukup keras kepala, dan sekali lagi dia tuh nggak bisa ngertiin kamu, terus itu efeknya ke kamu banget. Nah, di sini ada Ancient Healing Wisdom Activation, dimana berarti artinya kamu harus mengaktifkan indera atau cakra-cakra kamu, atau energi-energi yang mungkin belum aktif dalam tubuh kamu itu saya pikir harus diaktifkan
Untuk apa? Banyak sekali teman-teman. Jadi pengaktifan energi itu banyak sekali manfaatnya, agar tubuh kita menjadi senantiasa sehat, energi dalam tubuh kita itu stabil, selaras semuanya gitu kan. Dan itu mempengaruhi kesehatan karena sel-sel tubuh, saraf dan sebagainya itu juga sangat dipengaruhi oleh energi yang bagus. Terus kemudian aura juga semakin bagus. Jadi saya pikir perlu aktivasi. Selain kesehatan, rezeki juga iya, pekerjaan iya, pertemanan, sosial masyarakat, sosial pertemanan juga itu menjadi lebih baik lagi. Gitu loh. Oke, kita cek lagi lebih dalam untuk energi percintaan atau rezeki, karir dan sebagainya. Karena otomatis teman-teman kalau misalnya di sini sudah ada gangguan-gangguan pikiran seperti yang sekarang kamu rasakan atau seperti yang saya bacakan di sini, otomatis itu akan mengganggu pikiran dan otomatis ke pekerjaan juga gitu loh. Gitu, Temperance. Ada Ten of Cups ya, ini kartu bagus sebetulnya. Kartu yang menuju kepada energi rumah tangga, pernikahan, hubungan yang baik, harmonis gitu kan. Jadi sebetulnya itu yang kamu pengenkan, yang menjadi ekspektasi kamu, tapi sepertinya ini agak terganggu dengan kondisi-kondisi yang sekarang sedang terjadi. Kondisi naik turunnya hubungan kamu, perasaan kamu, hati kamu. Nah, di sini ada King of Swords, ada Temperance, ada Ten of Cups, ada Knight of Pentacles, dan ada King of Wands. Di sini ada dua king ya, diapit dua raja. Artinya begini, di situasi dan kondisi seperti sekarang ini, kamu kalau udah ngerasa udah nggak kuat ya, jangan dipaksakan. Kalau kamu udah ngerasa lelah, jangan dipaksakan. Stop ya, berhenti sebentar, berhenti sejenak, tarik diri kamu dulu, beristirahatlah ya, pikiran kamu, hati kamu, dan paling penting kamu mintalah petunjuk pada orang-orang yang kamu anggap bisa dijadikan sebagai mentor kamu, bisa menjadi konsultan kamu, atau semacam guru spiritual kamu juga. Karena di sini pesannya sudah jelas sekali. Karena semua itu adalah untuk keseimbangan pikiran kamu, energi kamu, keseimbangan antara jiwa dan raga kamu, roh kamu, jiwa kamu, batin kamu, dan raga kamu. Jadi mind, soul, mind, body, and soul, atau mind, soul, and body, itu semuanya biar berselaras dengan baik ya. Dari masalah karir, sebetulnya karir kamu atau rezeki kamu ini sebetulnya bagus ya, sebetulnya bagus. Tetapi karena perasaan dan emosi yang sedang tidak stabil, maka itu juga mempengaruhi rezeki kamu juga. Karena rumusnya atau paling nggak gambarannya, analoginya begini teman-teman. Rezeki itu datang pada orang-orang yang memiliki medan energi yang positif gitu loh. Nah, medan energi positif itu tercipta karena keadaan pikiran dan perasaan. Kalau keadaan pikiran dan perasaan sedang tidak jelas, sedang galau, sedang nggak jelas banget, otomatis medan energi itu juga menjadi tidak bagus, dan otomatis itu akan berpengaruh pada rezeki, kepada pertemanan, kepada apapun. Jadi sebenarnya rezeki kamu tuh bagus, cuman agak ada gangguan-gangguan yang membuat kamu tuh kayak justru rezeki itu bukan hilang ya, tapi kayak dia kepending gitu loh. Makanya mungkin teman-teman pernah dengar gitu kan, bahwa ketika kita bertaubat, ketika kita memaafkan, ketika kita merilis emosi negatif, ketika medan energi kita terbuka dan bagus, maka rezeki, jodoh, dan segala sesuatu yang kita harapkan akan jatuh dari langit. Jadi akan pecah des gitu kan, jatuh dari langit, dan itu adalah jatah kamu. Itu gambarannya. Jadi kalau secara finansial, ini perlu diselamatkan. Dalam hal ini otomatis kamu harus menyelamatkan diri kamu sendiri, pikiran kamu, dan perasaan kamu. Artinya secara skala prioritas berarti kamu harus menyelesaikan urusan-urusan hubungan kamu dengan dia dulu. Karena kalau enggak, ini akan terus-terusan menjadi circle magnet medan energi yang jelek gitu loh jadinya.
Ya. Wow, ini ada Temperance sama ya dengan ini nomor 2. Ya, benar-benar. Jadi kamu harus benar-benar menyeimbangkan diri, Temperance. Nah, ini ada Knight of Cups, Knight of Pentacles. Jadi sama-sama Knight, gitu kan. Wow, ini ada King lagi. Yes, jadi benar-benar kamu memang butuh ini, teman-teman. Kamu butuh dipandu. Kamu butuh guru spiritual, butuh mentor ya, butuh bimbingan dari seseorang yang memang bisa mengarahkan kamu kepada kondisi dan situasi yang positif ya. Karena sekarang ini kamu ngerasa kayak perasaan kamu kayak ngerasa yang gue kayak dikalah-kalahin terus gitu loh. Gue kayak dikalah-kalahin. Selain itu kamu jadi ngerasa kayak terpenjara, kamu ngerasa kayak nggak nyaman hidup kamu gitu loh. Kamu nggak leluasa kemana-mana gitu kan. Kayak terpenjara, dan kamu ada perasaan kayak perasaan kalah gitu kan. Jadi perasaan kalah ini juga tidak bagus ya, energi yang nggak bagus, karena dari situ kamu akan ngerasa menjadi nggak stabil emosinya. Jadi kalau saya lihat sih dia tuh memang ini ya teman-teman, orangnya tuh lebih banyak suka nyuruh-nyuruh banget gitu kan. Dia kayak yang ya pokoknya menang sendiri gitu loh. Sementara kamu tuh kepengen sebetulnya dia berimbang gitu kan. Ya dia juga merhatiin gue gitu kan, minimal chatting kayak atau telepon dan sebagainya. Tapi ini kayaknya selalu yang mulai kamu duluan, kamu lebih aktif, dan dia tuh kayak yang pasif gitu. Nah ini energinya harus kita cek lebih dalam lagi teman-teman, karena saya membacakan secara general. Kalau memang ini resonate atau tepat atau pas buat kamu, itu artinya kamu perlu cek energinya dia lebih jauh lagi supaya ketahuan bahwa dia tuh sebenarnya sayang bener apa enggak, bahwa tuh dia tuh sebenarnya setia apa enggak, sungguh-sungguh apa enggak, dan sebagainya. Karena kalau untuk general kan memang saya tidak bisa terlalu memfokuskan sampai ke dalam banget gitu kan, karena kita menarik energi secara kolektif gitu kan, dan ini sifatnya universal banget gitu loh. Nah kalau teman-teman kepengen fokus bener-bener dapet yang lebih dalam, ya salah satunya adalah dengan baca tarot ya, atau konsultasi dengan kita bacakan lewat tarot lebih dalam tapi secara personal gitu teman-teman. Sebenarnya kamu tuh sudah yang mengimpikan atau mendambakan sebuah pernikahan gitu kan, tapi ini buat yang sudah menikah pun ini berlaku ya teman-teman. Artinya bahwa kalau yang sudah menikah itu berlaku, berarti kondisi rumah tangga kamu itu saat ini sedang dalam kondisi yang tidak bagus gitu loh. Artinya dalam kondisi yang memang perlu diwaspadai. Ada banyak hal yang harus dibenahi dengan komunikasi dan sebagainya. Saya melihat di sini komunikasi menjadi sangat penting ya teman-teman, karena di komunikasi itu otomatis segala sesuatu bisa terbicarakan dengan baik, meskipun memang tidak mudah, karena kadang-kadang kita bicara udah berusaha sebaik mungkin, nggak dianggap baik sama dia gitu kan. Itu yang sering kamu alami kalau saya lihat seperti itu. Oke, apalagi nih? Ya yang jelas di sana ada rajanya, ada 3 nih, 1, 2, 3 ya. Ada Knights-nya juga sama 2. Ya jadi teman-teman, untuk Aquarius ini benar-benar butuh dibantu untuk guru spiritual ya, pembimbing, coach, atau mentor lah semacam itu. Lebih tepatnya adalah guru spiritual ya, supaya kamu tuh bisa lebih ke penguatan secara batin ya, sekaligus nanti bisa di healing atau di terapi, dibuang energi negatifnya, diperbaiki energi positifnya, di setting lagi, dan seterusnya seperti itu. Dan teman-teman boleh silahkan untuk melakukan itu. Kamu boleh chat WA di tertera di kiri atas atau di deskripsi di video ini ya gitu. Teman-teman sebenarnya ada sih apa sih, kalau saya lihat di sini ada orang lain yang sebetulnya menaruh perhatian ke kamu gitu loh, Aquarius ya. Jadi ada orang lain yang menaruh perhatian ke kamu, dan di situ dia kayak menyimpan rasa banget gitu loh. Dia kepengen deket sama kamu, tapi dia kayak yang tahu diri, takut, khawatir, nggak mau ribut, karena dia tahu diri bahwa kamu udah ada yang punya, dan dia tahu itu. Cuman secara ada orang yang memang memperhatikan kamu dan dia suka sama kamu.
Orang itu adalah orang yang sebenarnya udah kamu kenal gitu loh, meskipun mungkin jarang komunikasi banget dan dia tidak terlalu menunjukkan kalau dia suka, tapi itu ada dalam lingkaran hidup kamu itu ada gitu loh. Tapi saya pikir kamu jangan terus kemudian penasaran, siapa ya gitu kan. Jangan kepedean dulu, jangan kegeeran dulu gitu kan. Artinya begini, kalau kamu pengen hidup kamu tentrem, damai, tenang, jangan menambah masalah sebelum masalah pertama diselesaikan. Jadi kamu harus fokus selesaiin dulu masalah ini yang pertama dan hubungan kamu dengan dia. Apakah mau dilanjut atau diperbaiki atau tidak, bisa diperbaiki atau tidak, dilanjut atau tidak gitu loh. Tapi yang jelas teman-teman, pesan buat kamu Aquarius bahwa kamu harus melakukan grounding ya, harus menenangkan diri dan melakukan healing terapi. Kamu harus konsultasi healing terapi. Ada semacam pelepasan karena di situ udah banyak sekali tumpukan emosi negatif. Nah, ketika itu terjadi, saya melihat bahwa kamu tuh sering yang uring-uringan sendiri, bete sendiri, kecewa sendiri. Kalau ingat sesuatu itu yang kamu lagi senang, tapi ingat sesuatu, melihat sesuatu yang seolah-olah tuh ada kaitannya dengan pasangan kamu. Kamu tuh bisa yang benar-benar marah seketika atau tiba-tiba gitu. Itu gambarannya seperti itu. Oke deh teman-teman, saya rasa itu dulu ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa sambung lagi untuk Aquarius. Kalau pengen melakukan personal reading atau private reading, silahkan aja. Kamu bisa langsung chat ke WA yang tertera. Dan teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini. Kalau bermanfaat silahkan di like. Dan buat yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe kalau kamu ikhlas ya. Subscribe, like, komentar, and share video ini. Oke teman-teman, nanti kita lanjutin lagi untuk ke video berikutnya. Kan tinggal satu nih, berarti tinggal Pisces untuk video terakhir atau di zodiak yang terakhir di dalam tema kehidupan dan percintaanmu di 6 bulan ke depan. Temanya itu. Berarti tinggal Pisces ya, tinggal satu lagi. Oke teman-teman, saya rasa itu dulu. Sehat-sehat selalu ya. Oke. Semoga kita semua diberikan umur yang panjang dan barokah, rezeki yang mudah dan berlimpah. Tetap bahagia. Saya Damar Aji. Sampai jumpa.